sayang anaknya. Begitu pun Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, Kau satu kuasa, mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa, yang terbaik bagiku, seperti saya berikan Kau kasih, Kau carikan di jiwa. Kau berikan
Kau hadir di sini bersama kami pagi ini Tuhan. Kuasai setiap ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Kami berdoa biarlah hadirat Tuhan menguasai setiap kami pagi hari ini tanpa kecuali. Kecil, besar, tua, muda, semua dalam jangkauan Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan Kau bersama-sama kami di tempat ini mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba yang melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, mulai pemain musik, singer, bahkan penerima tamu, semua kami worship leader Tuhan diurapi oleh Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami pagi ini Tuhan. Di tempat ini nama Tuhan ditinggikan, di tempat ini nama Tuhan diagungkan. Tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan pagi hari ini. Hati kami, pikiran kami, semua dikuasai oleh Roh Kudus pagi hari ini Tuhan. Bawa kami punya kerinduan menyembah, menghormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya kami pulang sebagai orang-orang yang berkemenangan. Setiap penyakit, persoalan kami menang pagi ini. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan pemenang. Terima kasih Tuhan. Kuasai setiap kami. Kerendahan hati, hati yang mau menyembah ada pagi hari ini. Nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan ditinggikan tempat ini. Dan kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, sorga pun turun buat kami pagi hari ini. Hadirat Tuhan penuhi setiap kami. Beri kami roh pengertian untuk apapun yang kami dengar pagi hari ini. Firman Allah karena bagi Tuhan, beri kami roh pengertian. Setelah kami pulang menjadi orang-orang yang menang setiap persoalan kami. Karena firman Tuhan memerdekakan kami pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan. Dengar pujian kami, dengar penyembahan kami, karena hanya nama Tuhan yang kami tinggikan pagi hari ini. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami siap buka ibadah kami pada pagi hari ini. Semua yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya rindu untuk kita bersuka cita bersama di tempat ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan pagi ini. Haleluya. Siapa yang ingin diberkati hari ini? Haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama. Karena berkatnya tidak pernah habis dalam hidup kita. Tiada putus. Kita mau bersyukur. Kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita.
tidak berkesudahan dalam hidup kita. Karena begitu besar Tuhan menyayangi kita pada saat Dia serahkan dirinya untuk kita. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan, kami datang dengan begitu banyak masalah Bapak, tapi kami percaya Tuhan sedang merendah hidup kami. Suatu saat nanti Tuhan, entah kapan itu, kami percaya Tuhan beri kami hikmat, dan kami tahu apa maksud Tuhan kalau kami boleh mati hari ini. Haleluya.
percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna bagi setiap kami. Apapun itu Tuhan, kami tahu yang ada di dalam Tuhan adalah yang terbaik dan indah bagi kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami ada di sini, ini pun adalah karya rencana yang sempurna. Kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, lengkapi sukacita semua kami yang hadir. Dengan kuasa Roh Kudus, kami percaya, kami nikmati berkat di dalam ibadah saat ini. Dan Tuhan berkati kami hamba-Mu dalam menyampaikan firman, biar firman ini boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan saatnya semua kami jadikan hati kami sebagai wadah yang siap ditabur oleh benih-benih firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami sambut dan terima firman Tuhan seutuhnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita jumpa di tempat ini. Kita boleh ada dalam keadaan sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju dengan kata-kata saya coba beri sorak-sorai bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar sapaan saya pagi hari ini buat kita semua, karena saya percaya kita ada karena kemurahan Tuhan. Jemaat yang diberkati, hari ini saya mau berbicara tentang waktu, kualitas waktu. Bapak Ibu, saya mau mengawali saudara dengan bawa satu hal yang perlu juga saudara tahu tentang waktu. Dalam Alkitab ada tiga kata Yunani yang merujuk atau memiliki makna waktu. Yang pertama kairos, yang kedua kronos, dan yang ketiga hora. Nah, Bapak Ibu, dari tiga kata Yunani dalam Perjanjian Baru memiliki makna dalam bahasa Indonesia sama waktu. Memang kita bahasa Indonesia agak miskin kosakata, agak miskin. Tetapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, waktu, kairos, kronos, dan hora ini memiliki sedikit perbedaan. Nah, kairos ini berbicara tentang waktu atau kesempatan. Kesempatan atau musim. Sedangkan kronos ini berbicara tentang waktu yang memiliki awal dan akhir. Kita hidup ada awal, ada akhir. Ada waktu lahir, ada waktu kita dipanggil Tuhan. Ini masuk dalam waktu kronos. Ada waktu yang kita hidupi sekarang ini dalam waktu kronos. Dari kata kronos ini muncul dalam bahasa Indonesia kronologi. Ini waktu yang memiliki batas. Nah, sedangkan hora ini berbicara tentang saat atau jam. Ini ada di dalam Injil Yohanes pasal 2 ketika Maria berkata kepada Yesus supaya buat sesuatu supaya pesta nikah ini terus berjalan. Yesus katakan, saatku belum tiba. Ini hora, jam, 12 jam atau 24 jam. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja bawa kita memahami ini agar kita memiliki pemahaman bahwa di dalam Alkitab itu sangat teliti. Alkitab kita ini sangat cerdas. Boleh setuju nggak dengan saya? Luar biasa Alkitab kita ini. Alkitab kita begitu teliti, begitu cerdas. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan,
Ada banyak misteri kalau kita berbicara tentang waktu. Ada banyak misteri di dalam perjalanan waktu manusia di bawah kolong langit ini. Ada suatu saat, ada seorang peneliti. Dia meneliti tentang waktu. Dan dia menciptakan suatu alat. Suatu alat di mana alat ini dapat menghitung mundur waktu yang pernah berjalan. Dia ciptakan alat ini dan akhirnya alat ini berfungsi. Dia mulai menghitung mundur alat ini. Alat ini mulai menghitung mundur terus dan terus. Tapi tiba-tiba satu waktu alat ini berhenti. Berhenti beraktivitas, berhenti menghitung mundur. Orang ini bingung, kok bisa alat ini berhenti? Padahal alat ini dia sudah ciptakan sedemikian baik, sempurna, dan dia yakin bahwa alat ini akan bekerja dengan baik. Tapi kenyataannya alat yang dia ciptakan ini, jam yang dia ciptakan ini yang menghitung mundur, suatu saat berhenti tiba-tiba. Dia bingung. Dia buat lagi suatu penelitian, dia cari tahu di mana kelemahan alat ini. Dia cari tahu, dia tanya sini, dia tanya sana, dia cari referensi, dia coba buat penelitian lain, penelitian yang baru, pun tidak berhasil. Alat ini berhenti. Dia bingung dan dia putus asa. Tapi dalam keputusasaannya ini, dia bertemu dengan temannya yang orang Kristen. Dia ceritakan masalah. Dia ceritakan kepada temannya, saya menciptakan suatu timer yang dapat menghitung mundur, tetapi saya heran kenapa alat saya ini tiba-tiba berhenti dan tidak mau melanjutkan, tidak bisa melanjutkan hitung mundur. Dia berbicara dengan temannya, dia mengutarakan kegagalannya. Temannya ini ngomong, dia katakan, kamu tahu gak kenapa alatmu ini berhenti menghitung mundur? Itu semua sudah ada di dalam Alkitab. Itu semua sudah ada dalam Alkitab, kata temannya ini. Temannya ini menceritakan suatu peristiwa yang pernah terjadi di dalam Alkitab, di mana ketika Hizkia sakit, di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 10 dan ayat 11. Ketika Hizkia sakit, Hizkia meminta tanda kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan seorang nabi katakan begini, apa yang kamu mau supaya Tuhan lakukan? Supaya kamu percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kamu. Hizkia ngomong, saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan menghitung mundur waktu itu atau jam itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu mundur 10 tapak ke belakang. Peneliti ini terheran-heran dengan keadaan yang diceritakan oleh Alkitab. Dia berpikir, oh ini yang menyebabkan mesin waktu saya berhenti menghitung mundur. Terus temannya ini ngomong, tidak sampai di situ. Ada juga satu peristiwa di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Ketika Yosua berperang dengan orang Gibeon, Yosua meminta tanda dari Tuhan, meminta campur tangan Tuhan. Karena waktu itu Yosua belum selesai berperang dengan Gibeon, orang musuh masih begitu banyak. Yosua minta suatu kesempatan, Tuhan kalau bisa tahan ini matahari ini, jangan terbenam sebelum saya mengalahkan orang-orang Gibeon atau orang-orang Kanaan bagian selatan. Saudara tahu Kanaan bagian selatan di mana? Saudara lihat di peta hari ini lagi ramai berita itu. Yosua meminta suatu campur tangan Tuhan. Tuhan, jangan izinkan matahari terbenam sebelum saya mengalahkan orang Gibeon. Saudara tahu,
Setengah hari matahari berhenti di tempat tidak terbenam sebelum Yosua mengalahkan orang-orang Kanaan bagian selatan. Ketika si ahli ini yang membuat mesin waktu ini memahami cerita ini, dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak misteri yang terjadi di dalam perjalanan waktu kita manusia. Ada banyak misteri. Ada juga satu hal yang sering diperdebatkan dan diributkan oleh orang Kristen mengenai waktu, yaitu waktu kelahiran Yesus, waktu kematian Yesus. Kita rayakan hari ini kematian Yesus setiap hari Jumat, sehingga dinamakan Jumat Agung. Ada orang lain berkata bahwa Yesus tidak mati pada hari Jumat, tapi hari Kamis. Ini misteri waktu, Bapak Ibu. Persoalan ini seringkali muncul di tengah-tengah orang Kristen. Ada orang Kristen yang ngomong Yesus mati hari Kamis. Ada yang ngomong Yesus mati hari Jumat. Itu sebabnya kita merayakan bukan Kamis Agung, tapi Jumat Agung. Mana yang benar? Menurut saudara mana yang benar? Yesus mati hari Kamis atau hari Jumat? Yang hari Kamis coba angkat tangan. Yang hari Jumat coba angkat tangan. Ya, kalau saya dua-duanya benar. Kenapa dua-dua benar? Jumat Agung itu karena pengaruh mulai dari tahun 24 Februari 1582 dunia mulai menggunakan kalender Gregorian, kalender internasional, sehingga kematian Kristus itu jatuh pada hari Jumat. Sedangkan kalender Yahudi itu dimulai Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, ya kan? Pada hari pertama minggu itu Alkitab catat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari pertama dalam perhitungan Yahudi jatuh hari apa? Hari Minggu, bukan hari Senin. Dalam penanggalan orang Yahudi, hari pertama jatuh hari Minggu. Maka kalau dihitung mundur 3 hari ke belakang, Minggu, Sabtu, Jumat, Yesus mati pada hari Kamis sebelum matahari terbenam. Dia sudah dikuburkan terlebih dahulu sebelum matahari. Perhitungan orang Yahudi itu mundur 1 hari ke belakang. Sehingga kalau kita lihat dari kalender Yahudi, Yesus matinya pada hari Kamis. Sedangkan kalender Gregorian, Yesus mati pada hari Jumat. Jadi kalau saudara tanya mana yang benar, dua-dua benar. Itu sebabnya orang Kristen kenapa ibadah hari Minggu? Karena kebangkitan Kristus jatuh pada hari pertama, hari kemenangan jatuh pada hari Minggu, bukan hari Senin. Nah, Bapak Ibu, sengaja saya mengangkat ini karena ada banyak misteri di dalam waktu. Kalau kita bicara kronos, ada banyak misteri di sini. Ada banyak misteri. Jadi kalau kita bicara kronos, di mana berbicara tentang waktu yang memiliki batas. Nah, kita menjalani kehidupan yang ada di sini. Batasnya kapan? Sejak kita lahir sampai Tuhan panggil kita. Ini kronos. Waktu yang kita jalani, kronos. Di dalam kronos ini ada hora. Setiap jam kita diberi anugerah oleh Tuhan, manusia hidup baik yang jahat maupun yang baik 24 jam. Benar nggak? Tidak ada yang orang jahat hanya 12 jam, orang baik 24 jam. Tidak ada. Semua kita menjalani waktu atau jam atau saat yang sama. Mau dia orang jahat, mau dia orang baik, 24 jam kita menjalani satu hari. Inilah anugerah Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang siapapun.
Tuhan memberikan anugerah yang sama, anugerah secara umum. Matahari pun dinikmati oleh orang baik maupun orang jahat. Udara yang kita hidup, oksigen yang kita nikmati pun diberikan oleh Tuhan anugerah kepada seluruh makhluk, baik yang baik maupun yang jahat, termasuk hewan di dalamnya. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Anugerah Tuhan sangat indah dialami oleh semua makhluk. Kita semua menikmati kebaikan Tuhan kalau kita berbicara tentang waktu. Nah, di dalam Kronos ini ada Kairos, di mana ada kesempatan-kesempatan dan musim di dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah dikatakan bahwa ada musim menuai, ada musim menabur. Ada saat di mana kelahiran itu ada saat di mana seseorang itu dipanggil Tuhan. Ini masuk dalam Kairos, kesempatan hidup, kesempatan bercocok tanam, kesempatan menikmati berkat, kesempatan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ada di sini. Jadi kita ada di dalam kehidupan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sedangkan Tuhan sendiri yang mengontrol semua ini. Dia yang menetapkan waktu ini. Amin. Dia yang menetapkan. Jadi betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dia yang bertata, dia yang mengatur segala sesuatu untuk supaya kita manusia menikmati kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, Kronos yang kita jalani ini sekali lagi terbatas. Batasannya di mana? Sejak kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Berapa lama Kronos ini kita jalani? Alkitab katakan 70 sampai 80 tahun. Kalaupun lebih, susah payah. Ya kan? Susah payah. Kronos ini memiliki batas. Dan kita ada di dalamnya, menjalani kehidupan waktu ini. Dan sekali lagi, dalam Kronos ada Kairos, ada musim, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau berbicara tentang kualitas waktu dalam hidup kita. Bagaimana supaya waktu kita itu berkualitas di hadapan Tuhan? Ini kan masalahnya. Saya nggak tahu kita saat ini usia berapa, berapa panjang yang kita telah lewati umur kita. Hal-hal yang berkualitas itu kita bangun di hadapan Tuhan. Karena kualitas waktu ini akan berpengaruh dalam kekekalan kita. Waktu yang kita ciptakan, kesempatan-kesempatan yang ada di dalam perjalanan waktu kita ini. Misalnya Allah memberikan kita 10 tugas, 10 poin, untuk supaya 10 poin ini kita harus kerjakan dengan baik, sehingga Allah berkata, engkaulah hambaku yang setia, engkau berkenan bersama-sama dengan aku. Seberapa banyak dari 10 poin ini yang telah kita lakukan dengan sempurna dalam waktu yang terbatas yang Tuhan percayakan bagi kita. Bagaimana menciptakan waktu yang berkualitas? Jujur, saya jujur di hadapan saudara. Ada banyak perjalanan waktu yang telah saya buang di belakang, itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak. Kalau saya hitung usia saya saat ini, sejak saya memberi diri melayani tahun 2000 yang lalu, sampai hari ini sekitar 23 tahun saya totalitas melayani Tuhan. Sebelum itu, banyak waktu, kesempatan yang saya lakukan dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mengejar ketertinggalan itu. Saya mengejar dan mengambil kesempatan-kesempatan saat ini untuk melakukan hal-hal yang berkenan indah bagi Tuhan. Kalau saudara perhatikan, dalam Lukas pasal 12 ayat 25. Lukas 12 ayat 25. Bapak Ibu, ayat ini berkata begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya
dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ayat ini sedang memberikan suatu pesan bagi kita, bahwa yang pertama, Allah lah yang berkuasa mengatur segala waktu yang kita jalani hari ini. Allah memberikan kita kesempatan dan anugerah menjalani hidup 1 hari 24 jam dari pagi sampai malam. Itu adalah anugerah Tuhan. Semenit kita bisa lewati, sedetik kita bisa lewati, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena anugerah Tuhan. Jelas ayat ini ngomong begitu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Artinya bahwa kalau kita hidup dan menikmati yang baik dari Tuhan, dari detik ke detik, menit ke menit, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita. Karena Allah lah yang bertakhta, Allah lah yang mengatur segala sesuatu perjalanan hidup manusia dan segala makhluk yang ada di bumi ini. Kalau hari ini Tuhan katakan stop Revlon, waktumu telah selesai, pulang, maka saya harus pulang. Gak bisa saya bilang Tuhan tunggu dulu. Jadi saya mau katakan begini, bersyukur hari ini jika Tuhan masih beri kita kesempatan detik ini, melewati setiap detik, melewati setiap menit, melewati setiap jam, melewati setiap hari, sampai kita ada di penghujung tahun 2023. Coba saudara lihat jauh ke belakang di sepanjang tahun ini, apa yang sudah kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Dari 12 bulan yang hampir kita selesaikan hari ini, adakah hal-hal yang indah untuk kita kembalikan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Jadi sekali lagi melalui ayat ini kita diingatkan, kita diberikan suatu hal yang perlu kita catat, bahwasanya kalau kita masih ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat lagi begini. Ada satu hal yang perlu kita persoalkan. Bagaimana supaya kita dapat membuat waktu kita itu berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, saudara harus ingat bahwa di dalam kronos ini ada kairos, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita peka dengan situasi, kita peka dengan keadaan, menangkap kesempatan itu, mengambil kesempatan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat ngomong begini dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Demikian Alkitab katakan buat kita. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15, Alkitab katakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang apa? Tetapi seperti orang, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah kata waktu di situ pakai kata ini, kairos, bukan kronos. Kairos. Kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, ayat ini mau ngomong begini, dan pergunakanlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang dimaksud dengan hari-hari ini jahat apa? Bukan dalam arti hari-hari ini banyak orang jahat di luar, enggak. Hari-hari yang jahat di sini artinya hari-hari yang kita hidupi ini pengaruhnya itu begitu kuat. Hari-hari yang kita hidup ini adalah hari-hari yang jahat, berbicara tentang pengaruh dunia ini menjelang kedatangan Tuhan begitu luar biasa. Puncaknya keadaan manusia menjelang kedatangan Tuhan mirip dengan keadaan ketika Nuh hidup. Orang begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari yang jahat berbicara tentang pengaruh dunia di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, itu begitu luar biasa. Saudara bisa bayangkan, surat ini sudah ditulis oleh Paulus
awal Masehi, sekitar tahun 67 Masehi, 70 Masehi. Paulus sudah berbicara tentang pengaruh dunia yang begitu jahat. Dan Alkitab katakan menjelang kedatangan Tuhan, keadaan dunia semakin jahat. Saudara bisa bandingkan di zaman Paulus, keadaan sudah begitu memprihatinkan, apalagi hari ini. Pasti sangat jahat. Pengaruh dunia begitu kuat. Ini yang dimaksud dengan hari-hari yang jahat. Bukan hari-hari di mana orang jahat tambah banyak. Karena ada orang Kristen yang punya pemahaman begitu. Hari-hari yang jahat maksudnya kejahatan orang-orang tambah jahat. Oh, no. Lebih memiliki makna pengaruh dunia semakin dahsyat, semakin luar biasa, menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, dari ayat ini saya menangkap satu hal, untuk supaya membuat waktu kita itu berkualitas di hadapan Tuhan, atau kualitas waktu yang kita hidupi ini benar-benar indah di hadapan Tuhan. Perhatikan, ayat ini ada satu pesan yang perlu kita catat. Untuk supaya membuat kita, waktu yang kita hidup ini berkualitas. Apa itu? Alkitab katakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Sudah disuruh memperhatikan perjalanan hidup kita, lebih ditekankan dengan saksama. Artinya kita benar-benar harus teliti, harus simak baik-baik, harus waspada, harus mencerna segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dengan baik adanya. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah kairos atau kesempatan-kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Persoalannya, bagaimana membuat kualitas waktu kita itu indah di hadapan Tuhan? Jawabannya simpel, melalui ayat ini, lakukanlah kehendak Tuhan. Amin. Ya. Untuk buat waktu kita berkualitas di hadapan Tuhan, lakukanlah kehendak Allah. Ayat ini sebenarnya sangat tajam menerpa kehidupan kita anak-anak Tuhan hari ini. Alkitab sudah membeberkan, memberikan gambaran bahwa hari-hari ini adalah jahat. Artinya pengaruh dunia di akhir zaman ini begitu luar biasa. Pengaruh dunia ini terkadang membuat kita lolos atau tidak peka dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan ketimbang kita memberi diri untuk memperhatikan poin-poin yang membuat waktu kita berkualitas di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk membuat supaya waktu kita itu berkualitas, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Supaya hubungan kita itu berkualitas di hadapan Tuhan, Alkitab menjawab persoalan ini. Lakukanlah kehendak Tuhan. Supaya kita memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena tentu tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan-kesempatan baik dalam hidupnya. Contoh dalam bidang usaha dan pekerjaan. Ketika ada job, maka kita nggak akan melewatkan waktu dan kesempatan itu untuk meraih job itu. Ya kan? Ketika ada kesempatan untuk kita mungkin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan diberikan beasiswa dari negara misalnya, atau dari pihak swasta, kita tentu nggak mau melewatkan kesempatan yang baik. Kita akan meraih itu. Untuk supaya hidup kita ini berkualitas dalam pendidikan, dalam bidang usaha kita. Nah, adakah kita mengaplikasikan hal itu dalam hubungan kita dengan Tuhan? Bahwasanya dalam
kronos perjalanan hidup manusia yang terbatas ini, antara 70 sampai 80 tahun, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan yang baik bagi kita untuk kita raih itu, dan kita nyatakan dari supaya kita indah di hadapan Tuhan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, tapi terkadang kita nggak fokus ke situ, sehingga kesempatan ini lewat, kesempatan ini lewat, kesempatan ini lewat. Sehingga hidup yang kita jalani, waktu yang kita miliki adalah waktu yang terbuang percuma. Kita tidak pergunakan kesempatan itu, meraih kesempatan itu untuk buat hubungan kita dengan Tuhan itu berkualitas. Sampai sini saudara paham kan? Sampai sini kita ngerti kan? Ya, puji Tuhan. 70 tahun, 80 tahun batas hidup manusia. Pernah kita mempersoalkan waktu yang telah kita tinggalkan di belakang? Ada berapa banyak hal yang tidak berkualitas yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan? Sekali lagi, kesempatan ini jangan kita lewatkan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam perjalanan waktu yang terbatas ini mempengaruhi hidup kekekalan kita. Mempengaruhi setiap sikap dan keputusan yang kita tentukan hari ini, mempengaruhi hidup kekal kita. Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita persoalkan Bapak Ibu tentang apa sih mau Tuhan dalam hidup kita, iya kan? Karena Alkitab katakan bahwa untuk supaya waktu kita berkualitas dengan Tuhan, Alkitab katakan bahwa mengertilah kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita mau cari tahu, kita mau mengerti apa sih mau Tuhan, apa sih kehendak Tuhan. Jangan boroskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan boroskan waktu kita dengan berbuat dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ternyata ada orang yang seperti itu. Dari pagi sampai sepanjang hari itu yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya tetangganya ini marah. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dari pagi sampai malam supaya tetangga ini usahanya itu bangkrut. Yang dia pikirkan dari pagi sampai malam bagaimana supaya tetangganya ini ngamuk. Adalah orang seperti itu. Dan orang ini melakukan itu selama 40 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan, 40 tahun waktu yang dia jalani, dia habiskan hanya untuk memikirkan bagaimana supaya tetangganya ini bangkrut usahanya, marah setiap hari, berkelahi tiap hari. Tapi puji Tuhan tetangganya ini punya hati yang sabar selama 40 tahun, tidak meladeni pancingan dari tetangganya. Saya katakan kepada orang itu, Anda seperti orang Israel harus bergumul di padang gurun selama 40 tahun sebelum masuk tanah Kanaan. Coba bayangkan, ada orang yang menghabiskan waktu hanya untuk itu. Tapi kita anak-anak Tuhan dituntut untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, untuk supaya waktu kita itu berkualitas di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, segala sesuatu yang kita putuskan hari ini terkait dengan sikap hidup kita menjalani waktu di dalam kekristenan itu berdampak dalam kekekalan. Kalau dalam perjalanan waktu kita mengambil kesempatan-kesempatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka akhir hidup kekekalan kita adalah ratap tangis dan kertak gigi di tempat yang tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, ketika kesempatan yang Tuhan berikan dalam
perjalanan waktu yang terbatas ini kita mengambil sikap dan memutuskan melakukan segala kehendak Bapa yang menyenangkan hatinya, maka saya katakan melalui kebenaran firman Tuhan, maka akhir hidup kekal kita adalah hidup yang menyenangkan bersama Tuhan di dalam rumahnya. Dan sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah intervensi dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan dan apa yang kita putuskan hari ini. Tuhan gak pernah intervensi. Tuhan gak pernah memaksa saya untuk Revlon, kamu harus ngambil ini sesuai dengan aku mau. Tapi Tuhan hanya memberikan ini loh yang terbaik, ini loh yang akan mencelakakan. Mana yang kita pilih? Kembali ke kita. Itu sebabnya Alkitab katakan, jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, tapi jadilah arif dalam menentukan atau mengambil kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita tadi saya persoalkan, apa saja sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kalau bertolak dari ayat pokok kita, tentu kita nggak bisa lewatkan satu perikop dari Efesus pasalnya yang kelima. Di sana dibeberkan, diuraikan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Hal-hal ini berbicara tentang kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita penuhi. Apa itu? Mari kita lihat satu-satu ya. Mudah-mudahan waktu saya cukup hari ini. Efesus pasal 5. Alkitab memberikan tema atau judul dalam perikop ini apa Bapak Ibu? Hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan itu ada di dalam ayat-ayat. Kesempatan yang harus kita raih karena kesempatan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kekekalan kita. Saudara mau raih kesempatan-kesempatan ini tergantung sikap hidup kita hari ini. Kita mau ambil atau enggak. Tapi kalau kita mau ambil, maka saya mau katakan kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan ini yang Tuhan mau. Inilah yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Yang pertama, saudara perhatikan, ada kesempatan seperti ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Ini dulu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita menjalani hidup yang terbatas ini. Kesempatan yang ada dalam hidup ini yang pertama, kita mau pilih jadi penurut-penurut Tuhan atau sebaliknya penentang-penentang Tuhan. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita. Yang Tuhan mau melalui konteks ayat-ayat ini adalah Alkitab katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Mau nggak kesempatan ini kita raih? Aku mau menjadi penurut-penurut Tuhan. Kesempatan ini diberikan bagi kita. Tuhan nggak pernah intervensi dan memaksa saudara. Tuhan hanya memberikan kesempatan ini untuk kita raih dan kita jalan, kita hidup. Mau supaya waktu kita berkualitas di dalam Tuhan, jadilah penurut-penurut Tuhan. Artinya dalam teks lain ini, jadilah anak yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, ini kesempatan. Dan kesempatan ini hanya ada dalam masa kita hidup. Selama 70, 80 tahun kesempatan ini terbuka bagi kita. Setelah kita dipanggil Tuhan, kesempatan ini selesai. Selesai kesempatan itu. Jadi disinilah perjuangan kita Bapak Ibu. Dalam kronos waktu ini, yang terbatas inilah perjuangan kita. Mau nggak kita membangun waktu yang berkualitas di dalam Tuhan? Seringkali kalau di Facebook kita lihat postingan-postingan gambar satu keluarga, terus dikasih caption quality time with family. Wah, karena ada di suatu kebersamaan antara suami, istri dan anak-anak di suatu tempat yang indah.
quality time. Kalau kita mampu membangun waktu yang berkualitas dengan keluarga kita, kenapa kita nggak membangun waktu yang berkualitas dengan Tuhan? Kalau kita hebat dalam membangun waktu yang berkualitas di dalam kehidupan keluarga, itu top. Itu luar biasa. Dan itu perlu dilakukan. Tapi terkadang kita lolos, kita gagal membangun quality time di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau supaya waktu kita dengan Tuhan itu berkualitas, Alkitab katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Itu yang pertama. Dan sekali lagi, kesempatan itu berlaku hanya di sini 70-80 tahun. Yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih. Kata kasih di situ bukan eros, tapi kasih agapao, kasihnya Tuhan. Ya kan, saya sudah banyak bicara tentang kasih ini, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, maupun hubungan dalam keluarga. Kasih ini harus mendasari. Dan sekali lagi, kesempatan untuk hidup di dalam kasih hanya ada di sini. Setelah itu selesai. Dan kesempatan ini masih terbuka bagi kita hari ini. Dan apa yang kita putuskan, apa yang kita tentukan, sikap kita hari ini berpengaruh dalam kekekalan. Lanjut. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Nah, itu kan contohnya Yesus. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Wujud dari kasih itu kalau dalam teks ini, orang yang hidup meneladani kasih Allah, dia pun memberi dirinya sebagai korban yang berkenan, harum dan indah bagi Tuhan. Dan itu tema kita di sepanjang tahun depan. Sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, kesempatan untuk hidup di dalam kasih ini 70-80 tahun. Dan Tuhan gak maksa. Tuhan hanya memberikan, inilah yang ada di dalam aku. Kamu mau atau tidak? Kesempatan itu masih ada hari. Jangan sia-siakan. Perjalanan hidup kita ini yang terbatas, dan yang paling menggetarkan jiwa saya sebagai hamba Tuhan adalah hidup yang terbatas, di mana batas itu adalah rahasia dari Tuhan. Kalau saya sudah tahu akhir hidup saya 70 tahun, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka itu bukan satu hal yang biasa. Tapi yang menggetarkan jiwa adalah yang terbatas ini menjadi rahasia Tuhan. Kita nggak tahu kapan batas itu. Yang berikut, Bapak Ibu. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan ada di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hal dalam ayat ini adalah yang merusak kesempatan, yang menggagalkan kesempatan di mana hubungan kita dengan Tuhan itu berkualitas. Saudara perhatikan ayat ini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan diomongin aja, Alkitab larang, apalagi melakukan. Disebut saja pun jangan. Ya, diomongin aja loh, dilarang Tuhan, apalagi yang melakukan. Udahlah. Karena hal-hal inilah yang akan menggagalkan kesempatan di mana kita mau membangun kualitas kita, hubungan kualitas kita dengan Tuhan. Hal-hal ini dapat menggagalkan. Diomongin aja dilarang oleh Alkitab, apalagi yang melakukan. Lanjut. Sudahlah, ayat 4 masih sama ya. Ayat 5 masih sama. Ayat 7 katakan begini, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Tegas soal Alkitab ngomong. Karena Alkitab katakan pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan yang baik. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ayat ini sedikit saya mau persoalkan dalam hidup kita, dalam menjalani hidup kita. Kronos di sini ya, waktu yang terbatas nih, ada banyak hal yang menerpa hidup kita. Kita diajar oleh Alkitab untuk apapun itu, uji. Ujilah bukan begini. Ada pandangan orang tentang ayat ini begini. Yang dimaksud dengan ujilah apa yang berkenan kepada Allah adalah dia melihat tingkah laku orang lain. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini suatu pandangan yang tidak tepat. Tapi kata ujilah di sini terkait dengan kehidupan kita pribadi. Ada dalam segala sesuatu pergumulan hidup kita. Ujilah apakah kemudian sikap saya ini berkenan bagi Tuhan atau tidak. Apakah keputusan saya ini akan membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan atau tidak. Dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jangan sampai kita salah menguji. Karena kalau kita membandingkan kita dengan orang lain, cara menguji kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak tepat makna yang diberikan oleh Alkitab. Karena pasti kita akan lebih kepada mengambil sikap yang subjektif daripada kita melihat hal yang benar sesuai firman. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, saya tidak panjang lebar karena terlalu banyak hal yang di dalam ayat pasal 5 Efesus ini. Tapi saya mau kunci begini Bapak Ibu. Bagaimana membuat waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Mengerti, pahami apa maunya Tuhan, dan lakukan itu dalam hidup kita. Hari demi hari. Karena selama kita hidup, ujian dari Tuhan tidak akan pernah selesai. Dan hari ini ketika kita berkomitmen, Tuhan, aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama, aku mau mengambil kesempatan-kesempatan yang baik untuk selalu membangun hubungan yang berkualitas, waktu yang baik dengan Tuhan. Hari ini aku mau melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan gak pernah berurusan dengan hari lalu kita. Apakah Tuhan pernah mempersoalkan hari lalu kita? Sampai di depan pintu sorga, Revlon, kamu dulu buat begini ya, kamu dulu buat begini ya. Tapi yang Tuhan mau adalah langkah akhir kita, sikap hidup terakhir kita seperti apa. Itu yang Tuhan kenal. Dan mari jemaat yang diberkati, bangunlah hubungan waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan kita lewatkan detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari hanya memikirkan hal-hal yang tidak berkenan, mengambil kesempatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang perlu kita bahas dalam poin ini, tapi karena waktu tidak mencukupi, saya mau akhiri bagaimana membuat waktu kita berkualitas di hadapan Tuhan, mengerti dan pahami apa maunya Tuhan, dan setelah itu lakukan itu dengan segenap hati. Maka hari demi hari saya percaya kualitas kita, waktu kita dengan Tuhan itu indah bagi Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jemaat boleh tutup Alkitab saudara. Hari ini saya percaya bahwa keberkatan bagi kita. Kita boleh diingatkan di hari-hari akhir sebelum kita meninggalkan tahun 2023. Kita persoalkan kembali. Berapa banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan, yang merusak kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lagi ambil sikap yang sama. Tapi mulai hari ini kita bergumul, berpikir bagaimana supaya meraih kesempatan-kesempatan di setiap musim hidup kita, untuk kita membangun hubungan yang berkualitas bagi Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.